Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semua. Berjumpa lagi dengan kita dari podcast Institut Kesehatan Prima Nusantara Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan sosok yang luar biasa. Tanpa beliau mungkin Prima Nusantara tidak ada atau tidak lahir atau tidak eksis sampai saat sekarang ini. Tangan beliau sangat dingin, terutama pembangunan manusia di bidang kesehatan ya. Dan tidak heran beliau sukses memimpin beberapa instansi pemerintahan di bidang kesehatan khususnya, bahkan menjadi petinggi nasional. Penasaran siapa beliau? Saat ini sudah hadir dengan kita Bapak Dr. Haji Suwirsam MKes MMR. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya Pak sudah berkunjung ke Prima Nusantara. Inilah yang Bapak bangun selama ini sejak 2002 ya Pak, 20 tahun. 2002 dulu. Iya. 20 tahun. Sekarang udah 2022, udah 20 tahun ya Pak. Iya. Baik Pak, sebenarnya Bapak harus sering kesini, cuman karena Bapak sibuk ya. Karena kebetulan beliau sekarang tengah menjabat di Komisi 9 DPR RI, bagian kesehatan dan ketenagakerjaan ya Pak. Iya, benar. Bisa cerita sedikit nih Pak, bagaimana sejarah pendirian dari Prima Nusantara ini sampai bisa besar seperti sekarang? Iya, jadi tahun 2002, waktu itu saya Direktur Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi, bersama-sama dengan sahabat saya Dr. Abdul Rifal. Beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Kemudian ada lagi Pak Dr. Sarif Amal, ya, dan juga Pak Mursid. Jadi berempat kita membicarakan bahwa kita harus membangun akademi kebidanan waktu itu. Karena masih jarang ya Pak di Bukit Tinggi gitu ya. Waktu itu. Nah, kemudian dari yang 4 orang itu ada juga Bu Epi ya, Bu Epi yang sangat aktif ya untuk membantu kita. Ibu rektor kita maksudnya ya Pak. Iya, Bu Epi yang sekarang sudah jadi rektor, kita angkat jadi rektor ya. Akhirnya kita yayasan itu di samping 4 orang itu oleh Pak Abdul Rifal dimasukkan satu lagi, yaitu Zainal. Pak ya. Zainal. Pak Endri Joni juga ya Pak? Belum. Oh, Zainal. Jadi 5 orang waktu itu ya, 5 orang. Ya. Kita menyiapkan, kemudian Bu Epi dengan Bu Ita waktu itu, mereka yang melengkapi peralatan-peralatan, syarat-syarat yang harus kita penuhi ya, penuhi. Maka alhamdulillah kita diberi izin untuk mendirikan Akademi Kebidanan, Akbid. Kita beri nama waktu itu Akbid Prima Nusantara. Kenapa kok Prima Nusantara Pak? Idenya dari mana gitu? Itu Prima Nusantara itu bekas bersama. Dan itu karena pertama ya, ya swasta yang pertama kan swasta kita pertama, benar ya. Pak. Jadi Prima Nusantara, dan kita bercita-cita nanti sekolah kita ini akan berkembang se-Nusantara. Artinya di tingkat Nusantara kita akan berbicara nantinya. Iya, benar. Nah, kemudian kita kontrak tempat sekolah ya, berjalan. Kemudian di pertengahan ya, kira-kira 3 tahun, kebetulan ya, yang mendirikan itu kan orang bekerja semua, artinya enggak hidup dari yayasan. Iya. Artinya enggak tergantung gitu ya Pak. Enggak cari makan di yayasan. Pak Sarif Amal, dokter spesialis penyakit mata. Saya sudah direktur rumah sakit, sudah jadi wali kota dan sebagainya.
anggota DPR Iya, RI, Pak Henry Joni juga mempunyai BPR, komisaris BPR bank Iya, yang BPR banyak bank. ya, Iya. banyak. Jadi boleh katakan yang penting bagi kita bagaimana sekolah ini kalau berkembang. Nah, itu. Alhamdulillah sekarang berkembang ya. Jadi itu kuncinya ya Pak. Jadi kalau kenapa kok Prima ini bisa maju, yayasannya nggak cari lahannya nggak di sini gitu ya Pak. Iya benar. Tapi memang untuk masyarakat gitu ya Pak. Iya, jadi cita-cita kita Prima Nusantara ini besar. Besar. Nah, besar. Makanya uang kuliahnya termurah ya Pak. Jadi kadang dibanding sama mahasiswa sering bilang memang di Prima itu layanannya mudah, kemudian uang kuliahnya juga termurah lah, dijangkau oleh masyarakat gitu. Iya, jadi dengan dibantu oleh para dosen-dosen kita Iya. yang komitmen kita, sekolah dosen kita itu harus disekolahkan, harus jadi S3, Iya. harus jadi doktor nantinya. Iya. Nah, itu sekarang seperti sekarang ini kan ada 13 orang 13, yang sedang mengikuti kuliah S3, S3. Yang dan sudah S3 yang sudah sudah tiga ada juga 3 ada. orang. Iya. Iya. Jadi kita yakin sekolah kita ini akan lebih berkembang, dan saya sangat terima kasih ya Iya. terhadap komitmen daripada para dosen-dosen kita, daripada rektor, dekan, Iya. kepala ketua prodi dan para dosen untuk memajukan sekolah kita ini. Luar biasa ya Pak. Jadi memang itu tadi kunci-kuncinya kenapa kok Prima bisa berkembang gitu ya Pak. Iya. Dan kemudian yang di saat institusi lain mulai jatuh berguguran, Prima malah semakin berkembang. Dan insya Allah ini Pak kabarnya Iya. diminta langsung nih informasi dari Bapak mau berubah bentuk jadi universitas nih Pak. Iya, jadi kita juga ditawarkan ya, Aha. untuk membuka beberapa fakultas. Antara lain fakultas kedokteran. Ditawarkan ya Pak. Ditawarkan kita fakultas Ini- kedokteran. Wah. Dan ini sedang kita siapkan. Insya Allah Dan ya Pak. Insya Allah kita siapkan. Mudah-mudahan nanti Prima Nusantara ini menjadi university, kemudian ada fakultas kedokterannya, ada fakultas kesehatan masyarakatnya, ada fakultas hukum dan sebagainya Iya, nantinya. yang umum Iya, lah gitu ya yang Pak umum, ya. Tapi memang basicnya kesehatan ini harus tetap Iya, eksis gitu ya, Pak. basicnya kesehatan. Jadi ini kedokteran ya Pak. Iya, insya Allah ya. Insya Allah. Nah, kita Ya. tadi dari rapat kita tadi, Uh-huh. kita bercita-cita dan bertekad untuk bisa mendirikan fakultas kedokteran. Mengulang sejarah ya Pak, karena kedokteran itu awalnya berdiri di Bukit Tinggi ya Pak. Benar, jadi Universitas Andalas ini berdiri pertamanya di Bukit Tinggi. Benar. Itu yang dijadi sekarang jadikan STPDN itu ya. Iya, yang di STPDN, Baso ya Pak. Di Baso. Itu fakultas kedokteran pertama. Jadi Bapak ingin mengukir sejarah kembali, dilahirkan lagi nih kedokteran di Bukit Tinggi. Kita doakan ini semoga terwujud ya Pak. Mungkin ini terakhir Pak, sebelum kita menutup sesi ini, kira-kira nih Pak, apa semangat atau motivasi yang bisa Bapak berikan untuk masyarakat atau kita tentang Prima Nusantara ini gitu. Iya, pertama kepada internal kita, Ya. bahwa yayasan, pembina yayasan itu sangat mendukung program-program untuk pengembangan dari Prima Nusantara. Dan yayasan juga sudah sepakat untuk meningkatkan SDM daripada staf tenaga pengajar kita. Iya. Insya Allah kita akan lengkap nantinya, dan yayasan akan tetap berkembang, akan mengembangkan institut Prima Nusantara ini untuk menjadi university dengan membuka beberapa lagi fakultas. Antara lain kita sedang merancang sekarang mendirikan fakultas kedokteran. Kepada masyarakat ya, Prima Nusantara ini siap ya untuk mendidik anak-anak kita semuanya untuk menjadi sarjana yang bermanfaat. Ini Pak tadi kelupaan ini Pak, tapi ini penting sekali. Kebetulan kan Bapak lagi di Komisi 9 yang membawahi kesehatan dan ketenagakerjaan. Iya. Nah, ini tadi Bapak bilang nih akan ada program pemerintah khususnya untuk alumni kita nanti di bidang kesehatan yang akan dikirim
ke luar negeri. Ini gimana nih prosedurnya, atau nanti prosesnya gampang apa susah ini Pak gitu Pak? Yang pertama ada keinginan orang yang mau ke luar negeri. Itu dulu ya Pak? Ya, ada alumni kita yang ingin bekerja di luar negeri. Itu sekarang ini banyak ya. Jepang membutuhkan, Korea membutuhkan, Taiwan membutuhkan, Jerman, Amerika, banyak sekarang. Saudi ya Pak? Arab Saudi ya. Kalau di Jerman itu 35 juta per bulan. Gajinya Pak? Iya. Apalagi yang Amerika. Nah, sekarang ini pemerintah sudah sangat mengayomi tenaga kerja kita yang ke luar negeri, sehingga dulu namanya TKI, sekarang namanya PMI ya. Udah diperhalus ya Pak? Ya, Migran Indonesia. Jadi bisa G2G dan sebagainya. Jadi kita umpamanya ada permintaan dari Jepang umpamanya ya untuk apa saja. Kemudian kita sampaikan di daerah, di daerah ini kita latih dulu. Biasanya 6 bulan ya dilatih. Itu difasilitasi Iya, pemerintah? difasilitasi pemerintah. Dilatih 6 bulan. Umpamanya kalau di Jepang bahasa Jepang. Ya. Kalau di Jerman tuh bahasa Jerman ya. Dilatih, nanti kalau sudah ada kontaknya nanti ditambah lagi 6 bulan lagi di Jakarta. Dia belajar bahasa, adat istiadat setempat dan sebagainya, budaya. Baru dikirim ke sana. Kemudian di sana perwakilan kita, kedutaan kita, ya mereka bersama di sana. Mereka tercatat dan mereka bisa berhubungan, konsultasi, berkomunikasi, apakah sekali seminggu atau sekali sebulan, mereka bisa berkomunikasi. Jadi tenaga kita ini benar-benar bisa aman ya. Jadi orang tua jangan khawatir gitu ya Pak, kadang melepas anaknya keluar ini nanti gini-gini, ada perlindungan dari pemerintah. Perlindungan pemerintah ada, kemudian kan bisa ngomong setiap saat ya dengan video call ya. Bener. Bisa video call, kamu sedang apa sekarang gitu. Bisa komunikasi. Iya, jadi enggak usah khawatir. Apa yang kita harapkan orang-orang kita kerja di luar negeri, yang kita harapkan yang pertama mereka akan berubah disiplin diri. Berbeda ya. Disiplin, kemudian mereka sangat menghargai waktu, kemudian motivasi kerjanya tinggi dan tanggung jawabnya besar atau yang menjadi tinggi, sehingga kalau dia kembali ke Indonesia nanti tentu kalau ini lakukan dia akan berkembang sendiri. Ya, benar. Balik ke Indonesia, dia buka klinik, dia punya uang, punya uang untuk modal, semangatnya cukup tinggi dan sebagainya. Dan manajemen dirinya udah berubah karena kebiasaan dan mereka ini juga masih dibina oleh pemerintah. Tetap ya Pak? Tetap dibina pemerintah. Jadi bukan dilepas begitu aja. Jadi apa yang mau diusahakan akan dibantu oleh pemerintah. Jadi nggak putus ya Pak, setelah ke dalam negeri pun tetap di bawah itu ya Pak? Putus, ya. Keren ini ya Pak. Mudah-mudahan ini dari alumni kita khususnya Prima Nusantara dan umumnya ini mungkin seluruh alumni ke sekolah kesehatan ini bisa mendengarkan ini ya, dan ya ini bisa jadi suatu peluang kerja yang luar biasa ke luar negeri. Jadi target kita tuh luar negeri pemerintah sekarang ya Pak, karena income-nya jauh lebih besar dibanding di negeri kita sendiri saat ini. Pak, mungkin banyak sebenarnya yang mau didiskusikan. Sebenarnya kita mau sejarah ini sebenarnya gimana sejarah Bapak, mungkin karena waktu juga yang membatasi. Nanti pada sesi yang berikutnya kita akan ketemu lagi ya Pak. Kami doakan semoga Bapak sehat selalu. Dan kenapa, inilah satu jawaban dari pertanyaan kenapa Prima itu bisa eksis. Nah, yayasannya orang-orang hebat. Mungkin minggu lalu kita sudah berdiskusi dengan Dr. Sarif Amal, dan hari ini kita diskusi dengan Dr. Suwirsam yang kalau kiprahnya di luar kita tidak ragukan lagi. Nah, jadi semoga kita doakan semoga Bapak tetap sehat dan bisa terus membangun Indonesia ini Pak. Karena Bapak kiprahnya nasional ya. Dari putra asli daerah Tanah Datar ya Pak, membangun dunia kesehatan secara nasional. Terima kasih Bapak. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua.